Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqal khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat dimanapun berada, dan seluruh pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dan sahabat KMTV, semoga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pagi ini kembali dipertemukan di rumahnya yang mulia. Setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh ini, kita duduk membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam serta mengambil ibrah dan pelajaran agar bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, menerangi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, serta membimbing kita dan menjaga kita dari segala bentuk keburukan-keburukan dan kesalahan-kesalahan. Karena sesungguhnya tabiat ilmu itu menjaga kita dan mengarahkan kita. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu dan senantiasa keluar melangkahkan kaki untuk hadir di majelis ilmu itu sendiri, karena kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah dan manfaat yang sangat banyak yang dilahirkan dari ilmu itu. Kemudian tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita bersama 55 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini wasiat yang ke-52, masih dalam pembahasan doa lisadadid daini, yaitu doa yang diajarkan Rasulullah untuk membayar hutang-hutang kita. Pada wasiat yang ke-51 sudah kita bahas tentang doa ini, atau dalam riwayat yang lain. Pada wasiat yang ke-52, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, ala u'allimaka du'a tad'u bihi? Maukah engkau aku ajarkan satu doa yang mana kamu bisa berdoa dengan doa tersebut? Law kana 'alaik mithla jabal Uhudin dainan la'adahu Allahu anka." Kalaulah seandainya kamu wahai Mu'adz punya hutang sebesar bukit Uhud, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikannya, akan membayarkan untukmu. Maka Nabi berkata, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, qul," katakan, "Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahar
wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab rahmanud dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tiha man tasha irhamni rahmatan biha tughnini an rahmati man siwak. Inilah tambahan dari doa yang sudah kita bahas pada wasiat yang sebelumnya. Ini tentu adalah ayat yang sudah sering kita baca dalam doa-doa kita, dalam munajat kita. Nabi mengajarkan tentang sebuah keyakinan kepada Mu'adz bahwa raja daripada raja-raja dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan kepada siapapun yang ia kehendaki, dan begitupun Allah akan mencabutnya dari orang yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala muliakan siapapun yang ia kehendaki, dan Allah hinakan siapapun yang ia kehendaki. Di tangannya seluruh kebaikan. Sesungguhnya Engkau, wahai Allah, yang Maha mampu atas segala sesuatu. Dan inilah doa-doa yang diajarkan, kewajiban itu. Seperti yang disampaikan sebelumnya, kita orang-orang yang kemungkinannya ada, bisa berpotensi kita memberikan hutang, atau kita berhutang kepada orang lain, dan itu dibolehkan. Dan pembahasan kita bagi kemarin bahwa hutang piutang itu adalah babnya salah satu bagian dari tolong menolong, bagian membantu saudara. Makanya pada bab hutang piutang tidak ada yang namanya kelebihan jika dikembalikan, karena itu adalah bagian daripada riba yang tidak dihalalkan dalam agama kita. Makanya kalau kita menghutangi saudara kita, dia akan diminta mengembalikan kepada kita seperti apa kita berikan kepadanya. Jika seandainya dia tidak memiliki kemampuan, maka lebih baik kita maafkan. Lebih baik kita maafkan. Inilah doa yang ke-50 atau wasiat yang ke-52. Dalam wasiat yang ke-53, dalam sebuah doa dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya Rasulullah, ini Rasul datang, ya Rasul SAW diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah murni, perintahkan kepadaku bikalimatin, dengan kalimat-kalimat aquluhunna idza asbahtu wa idza amsait, yang aku baca di saat aku berada di pagi hari dan di saat aku berada di sore hari. Coba lihat semangat Abu Bakar di sini, datang kepada Rasul bertanya agar Nabi sampaikan kepadanya satu kalimat yang dibaca jika di pagi dan di sore hari. Mari kita lihat bagaimana apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Qul, katakan, Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya, wahai Allah, zat pemilik atau pencipta langit dan bumi, alimul ghaibi was syahada, yang mengetahui yang nampak dan yang tidak, Rabba kulli syai'in wa malikah, dan Rabb atas segala sesuatu dan rajanya. Asyhadu an la ilaha illa ant, ku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. A'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala kejahatan jiwaku, kejahatan diriku, wa min syarri syaitani wa syariki, dan dari segala kejahatan syaitan dan bala tentaranya. Subhanallah, ya, diajarkan oleh Rasulullah sebuah kalimat yang mengagungkan Allah dan meminta perlindungan diri dari kejahatan diri dan kejahatan syaitan. Dan ini adalah kebutuhan kita untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon perlindungan kepada Allah ada kebutuhan kita. Dan itu adalah sesuatu yang mulia, karena tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menjaga kita kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ketika doa-doa ini adalah bagian daripada ibadah, zikir itu bagian daripada ibadah, dan tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dalam doa ini
Dalam kalimat-kalimat ini kita diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tauhid, diajarkan kepada kita bentuk perserahan diri, ya, bentuk penyerahan diri kita kepada Allah semata, yang mana Allah yang pencipta langit dan bumi, Allah yang mengetahui yang nampak dan yang tidak. Allah adalah maha mampu atas segala-galanya. Allah maha mampu atas segala-galanya. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa dan dari kejahatan syaitan dan bala tentara yang senantiasa menggoda kita. Dalam bab ini, ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum, bahwa kita ini dilingkupi, dikelilingi oleh godaan-godaan syaitan waliyadzubillah. Dan syaitan telah berjanji di hadapan Allah agar bisa melesetkan kita, agar menyimpangkan kita, membuat kita orang-orang yang jauh dari agamanya, jauh dari agamanya. Perhatikan dalam kehidupan kita, apa saja yang kita lakukan semuanya akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang kita perbuat itu akan menjadi sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Ya. Syaitan telah bersumpah di hadapan Allah, menggoda, ya, merayu, kemudian membuat orang-orang senantiasa melenceng dari agamanya. Dan itu sudah janjinya syaitan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Maka syaitan mengaku orang-orang yang hanya orang-orang yang tidak bisa dia goda adalah orang-orang yang ikhlas kepadanya, orang-orang yang ikhlas kepada Allah dalam bab ibadah, orang-orang yang hanya, ya, yang ikhlas di dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Abu Bakar mengatakan, ya, wa qala kullaha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadhta madji'ak. Ada 3 kondisi kita baca doa ini. Yang pertama, di saat kita berada di pagi hari seperti ini, kita baca, ya Allahumma fatiras samawati wal ard, alimul ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Jika anda di pagi hari, kata Nabi, jika di sore hari, wa idza akhadhta madji'ak, yang ketiga ketika kita ingin tidur. Nah, ini 3 kondisi ini dibaca di pagi hari, di sore hari, ketika ingin tidur. Ini doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Nah, kemudian masih dalam bab doa, ya, wasiat yang ke-54, masih dalam wasiat Nabi kita SAW dalam bab doa, dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi berkata kepada Fatimah, anak beliau, qala ma yamna'uki an tasma'i ma usika bih. Apa yang membuat kamu, ya, untuk tidak mendengarkan apa yang telah kusampaikan kepadamu. An taquli idza asbahti wa idza amsait. Adalah engkau baca, wahai Fatimah, ketika engkau berada di pagi hari dan jika engkau di sore hari, ya hayyun ya qayyum. Ya hayyun, wahai zat yang maha hidup. Ya hayyun ya qayyum, wahai zat yang tegak mengurusi, yang senantiasa berdiri, yang senantiasa mengurusi segala urusan. Ya, ya hayyun ya qayyum, ya, yang mengurusi urusan ini. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta tolong. Bayangkan, diajarkan sebuah kalimat yang penuh dengan tauhid, yang penuh dengan keyakinan, yang penuh dengan iman. Ya hayyun ya qayyum birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, selesaikan urusanku semuanya, perbaiki urusanku. Bayangkan, kalau sudah Allah yang mengurus urusan kita, tidak akan ada yang tidak selesai. Urusan di dalam mencari rezeki, urusan dalam mendidik anak, urusan di dalam keluarga, urusan dalam pekerjaan kita, dan urusan di dalam segala bentuk cita-cita kita. Aslih li sya'ni kullah. Bayangkan, semuanya kita diajarkan oleh Nabi kita SAW. Sebuah kalimat yang sangat indah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan diriku kepada, jangan engkau serahkan urusanku
pada diriku, walau hanya sekedap atau sedikit saja, tarfata ain, atau sekejap mata memandang, atau dalam kalimat yang paling singkatnya adalah dalam urusan yang paling ringan, jangan engkau serahkan itu padaku. Jadi di sini Nabi mengajarkan bahwa kita tidak boleh bersandar kepada diri kita, walau hanya sedikit. Jangan pernah kita mengatakan itu. Bayangkan ya Hayyun ya Qayyum birahmatika astaghits, aku minta tolong kepada engkau wahai Zat yang maha hidup, aslih li sya'ni kullah, maka perbaiki urusanku seluruhnya, subhanallah. Dan jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku, walau hanya tarfata ain. Nabi ajarkan kepada kita sebuah kekuatan agar kita bisa meminta dan agar kita bisa bersandar kepadanya. Dan jangan pernah kita bersandar kepada diri kita, kepada kekuatan kita, kepada kekayaan kita, kepada ilmu dan kehebatan kita. Tidak, jangan pernah. Karena kalau kita sudah merasa itu milik kita dan itu adalah urusan kita, maka disitulah ujian itu akan tiba. Jangan pernah kita merasa diri kita lebih mampu, jangan pernah kita merasa diri kita lebih kuat, tapi serahkan urusan itu kepada Allah yang maha mencipta, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha segala-galanya. Makanya kalau dalam urusan apapun, jika kita serahkan kepada Allah, andaikan urusan itu tidak sesuai dengan harapan kita, kita akan lega, karena kita sudah serahkan urusan itu. Tapi ketika urusan itu kita lakukan tanpa kita bersandar kepadanya, ketika urusan itu tidak selesai, apa perasaan kita? Lihat, akan ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang tidak menyenangkan di hati kita, kecewa. Tapi orang beriman, ketika dia selesaikan urusannya dengan bersandar kepada Allah, maka dia akan serahkan hasilnya kepada Allah, tanpa ia harus bersedih, tanpa ia harus berkecil hati, karena pilihan Allah pasti yang terbaik. Dan kita hanya disuruh ikhtiar, dan kita hanya disuruh berikhtiar. Nah, inilah letak kenapa pentingnya kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, doa-doa yang telah kita diajarkan Nabi kita SAW, doa di pagi hari tadi, seperti doa yang diajarkan kepada Abu Bakar, ya Allahumma فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. Ketika pagi hari, ketika sore hari, dan ketika ingin tidur, baca doa tersebut. Kemudian doa yang diajarkan kepada Fatimah, an taquli idza asbahti wa idza amsayti ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini adalah sebuah permintaan yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada anak beliau Fatimah. Tadi ini tentu bisa kita pakai dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita bersandar kepada urusan kita, kepada kehebatan kita, kepada jiwa kita, walau hanya sekejap mata, walau hanya sedikit. Jangan pernah kita bersandar kepada kehebatan diri kita. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Ini wasiat yang terakhir ke-55 dari wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu wasiat tentang menjadikan salah satu bagian dari rumah kita sebagai tempat ibadah. Ini disampaikan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa Aisyah berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur wa an tunadhab wa tutayyab. Artinya bahwa di bagian rumah kita ada salah satu bagian yang kita jadikan tempat melaksanakan ibadah-ibadah sunnah kita. Kalau perempuan, jelas di tempat solatnya. Sebaik-baik tempat solat bagi perempuan ada di rumahnya.
Dan bagi laki-laki sebaik-baik solat itu di rumahnya kecuali solat-solat wajib. Kalau solat wajib ya tempatnya di rumah Allah. Tapi ketika solat-solat sunnah, maka jadikan bagian dari ibadah solat kita di rumah kita. Jadi misalnya seperti salat-salat ya rawatib, qabliyah dan ba'diyah misalnya, atau salat duha, ada tempat yang kita jadikan itu di rumah kita. Bahkan Nabi kita SAW, ya kita lihat di dalam kehidupan para sahabat, ketika Nabi SAW datang ke rumah mereka, mereka minta Nabi untuk salat di rumahnya. Mereka meminta Nabi untuk salat 2 rakaat di rumahnya. Subhanallah. Dan itu tentunya salat sunnah. Tentunya salat sunnah, tidak salat wajib. Dan memang subhanallah, ada di sebagian kaum muslimin, ada di bagian rumah itu dijadikan musalla, ya, bagian musalla. Tapi ini tentunya tidak dijadikan hari-harinya berjamaah di rumahnya. Tentu ini bukan ini maksudnya, bahwa kita menjadikan rumah kita bagian dari salat kita, itu kalau kaum laki-laki pada ibadah sunnah, salat sunnah. Tapi kalau bagian perempuan, ya tentu rumah sebagai tempat yang paling afdal. Kita bagi laki-laki adalah untuk bisa datang ke masjid melaksanakan salat 5 waktu. Maka di sini Aisyah menceritakan, ya kami diperintahkan Rasulullah bibina'il masajidi fid duri wa an tunadhab wa tutayyab, dibersihkan, ya dijaga tempat ibadah salat yang telah ditentukan di bagian rumahnya itu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi, Abu Dawud, dan dikatakan hadisnya sahih. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nattakhidha al-masajida fi diyarina wa an nunadhifaha. Nabi menyuruh kami untuk menjadikan bagian dari rumah kami, ya masjid, ya bagian dari rumah itu adalah masjid, dan kami disuruh untuk membersihkannya. Maksudnya tentu bukan salat wajib, sekali lagi adalah bagian ini untuk dilaksanakan salat sunnah kita. Dan ini yang ma'ruf di kalangan para ulama. Wa kalau masjid bagi kaum laki-laki, ya untuk melaksanakan ibadah salat, ya kalau di rumahnya tentu adalah ibadah-ibadah sunnah, ya tentu kecuali dalam kondisi-kondisi darurat atau dalam kondisi-kondisi tertentu, tentu kita dibolehkan untuk melaksanakannya salat itu di rumah kita. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, nah hukum asalnya adalah untuk laki-laki di masjid, dan untuk salat sunnah hukum asalnya adalah di rumah. Sebagaimana Nabi dalam kehidupannya melakukan hal itu. Ya, Nabi salat sunnahnya di rumah, kemudian datang Bilal untuk memanggil as-salatu ya Rasulullah. Kemudian Nabi datang ke masjid. Apabila para sahabat sudah mengumpul di masjid, maka Nabi datang, dipanggil oleh Bilal. Setelah salat, Nabi SAW ya kemudian kembali ke rumah dan melaksanakan salat ba'diyah di rumahnya. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Inilah beberapa hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ada 55 wasiat dari wasiat baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan 55 wasiat yang sudah kita bahas ini, ya, dengan pembahasan singkat pada setiap paginya, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita jadikan bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang kita amalkan. Dan kita tutup dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan di dalam pembahasannya Al-Khatimah, akhtatim hadhihi al-wasaya asy-syarifah bi wasiyati nabiyina Ibrahim alaihi salam. Dan aku tutup wasiat dalam pembahasan kitab wasiat-wasiat yang mulia ini dengan wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam li ummati Muhammad, untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, dari Ibnu Mas'ud dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bi, aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam saat dia Isra dan Mi'raj. Faqala ya Muhammad, ya wahai Muhammad, aqri ummataka minnis salam,
sampaikan salamku kepada umatmu, wa akhbirhum, dan sampaikan kepada mereka kabar annal jannata tayyibatu turbah, bahwa surga itu tanahnya baik ya, azbatul ma, dan airnya segar, wa annaha ki'an, dan surga itu sangat luas ya, surga itu sangat luas, wa anna ghirasaha, adapun ya tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan, yang ditanam di dalam surga adalah kalimat apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat yang lain ditambahkan wala haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau ingin kita di surga memiliki tumbuh-tumbuhan yang sangat banyak, yang sangat beragam, maka bacalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ini wala haula wala quwwata illa billah, dan ditambahkan dalam riwayat yang lain wazada wala haula wala quwwata illa billah. Inilah mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini menjadi bekal bagi kita bersama dan menjadi ilmu yang bisa menjaga dan mendorong kita untuk melakukannya, sehingga bekal-bekal ilmu ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dan dalam rangka menuju kembali kepada ke kampung akhirat kita, kampung yang abadi, yang penuh dengan kekekalan, kenikmatan, keabadian, kebaikan, dan seluruh kenikmatan-kenikmatan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.